Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kapsul, suppositoria, dan ovula. Yang pertama itu kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam, cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lainnya sesuai. Yang kedua, suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bentuk dan ukuran yang terdiri dari satu atau lebih obat dan digunakan melalui rektal, vaginal, dan uretra yang dapat melunak atau melebur pada suhu tubuh. Dan yang terakhir adalah ovula. Ovula adalah sediaan padat umumnya berbentuk telur, mudah melembek dan meleleh pada suhu tubuh, dapat melarut dan digunakan sebagai obat luar khusus vagina. Penggolongan kapsul. Yang pertama ada kapsul keras. Kapsul gelatin cangkang keras adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam, cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Kapsul gelatin cangkang keras terbuat dari gelatin berkekuatan gel relatif tinggi dibandingkan kapsul gelatin cangkang lunak. Yang kedua, kapsul lunak. Gelatin lunak, gel atau lunak elastis. Kapsul terdiri dari satu bagian cangkang lunak tertutup rapat. Gelatin lunak kapsul dibuat dengan menambahkan plasticizer, yaitu gliserin atau polytris alkohol, disebut dengan sorbitol, hingga gelatin. Bahan tambahan plasticizer memiliki fungsi dapat meningkatkan elastisitas dan ketahanan gelatin. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan sediaan kapsul dan kerugian sediaan kapsul. Keuntungan sediaan kapsul yang pertama, presisi dosis. Sediaan kapsul memungkinkan untuk pengukuran dosis yang lebih presisi dibandingkan dengan sediaan seperti tablet yang bisa dipecah atau dihancurkan. Yang kedua, perlindungan zat aktif. Kapsul dapat melindungi bahan aktif dari faktor-faktor yang bisa merusaknya seperti cahaya, udara, dan kelembaban. Yang ketiga, pelepasan terkontrol. Beberapa kapsul memiliki lapisan pelindung atau sistem pelepasan terkontrol yang memungkinkan zat aktif dilepaskan secara perlahan dalam tubuh. Dan yang keempat, masalah pencernaan. Kapsul dapat membantu menghindari masalah pencernaan yang mungkin terjadi dengan sediaan padat lainnya, seperti tablet, terutama pada individu dengan masalah pencernaan sensitif. Berikutnya, kerugian sediaan kapsul. Yang pertama, keterbatasan dalam formula. Beberapa bahan aktif tidak cocok untuk dibuat dalam bentuk kapsul karena sifat kimianya atau keterbatasan teknologi pembuatan. Yang kedua, kesulitan menelan. Beberapa pasien mungkin mengalami kesulitan menelan kapsul, terutama anak-anak atau orang tua. Ini dapat mengganggu kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Dan yang ketiga, biaya produksi. Produksi kapsul mungkin lebih mahal dibandingkan dengan bentuk dosis lainnya, terutama jika melibatkan bahan-bahan kapsul khusus atau teknologi pelepasan terkontrol. Dan yang terakhir, waktu pecah kapsul. Dalam beberapa kasus, waktu yang dibutuhkan untuk kapsul hancur dalam sistem pencernaan dapat bervariasi, yang dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelepasan zat aktif. Pengerjaan obat ke dalam kapsul. Ini maksud kapsul di sini adalah kapsul keras. Kapsul gelatin keras terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam atau induk yang lebih panjang dan bagian luar atau tutup. Umumnya adalah kukas pada bagian tutup dan induk untuk memberikan penutupan yang baik bila bagian induk dan tutup cangkangnya diletakkan, untuk mencegah terbukanya cangkang kapsul yang telah diisi selama transportasi dan penanganan. Ada 3 macam cara pengisian kapsul, yaitu dengan tangan, dengan alat bukan mesin, dan dengan alat mesin. Yang pertama, dengan tangan. Merupakan cara yang paling sederhana, yaitu dengan tangan tanpa bantuan alat lain. Cara ini sering dikerjakan di apotik untuk melayani resep dokter. Pada pengisian dengan cara ini, sebaiknya digunakan sarung tangan untuk mencegah alergi yang timbul karena petugas tidak tahan terhadap obat tersebut. Untuk memasukkan obat dapat dilakukan dengan cara serbuk dibagi sesuai dengan jumlah kapsul yang diminta, lalu tiap bagian serbuk dimasukkan ke dalam badan kapsul dan ditutup. Kedua, dengan alat bukan mesin. Alat yang dimaksud di sini adalah alat yang menggunakan tangan manusia. Dengan menggunakan alat ini, dapatkan kapsul yang lebih seragam dan pengerjaannya dapat lebih cepat, sebab sekali cetak dapat dihasilkan berpuluh-puluh kapsul. Alat ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang tetap dan bagian yang bergerak. Caranya, kapsul dibuka dan bagian kapsul dimasukkan ke dalam lubang dari bagian alat yang tidak bergerak.
Serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul dimasukkan atau ditaburkan pada permukaan dan kemudian diratakan dengan kertas film. Kapsul ditutup dengan cara merapatkan atau menggerakkan bagian yang bergerak. Dengan cara demikian, semua kapsul akan tertutup. Ketiga, dengan alat atau mesin. Untuk menghemat tenaga dalam rangka memproduksi kapsul secara besar-besaran dan untuk menjaga keseragaman dari kapsul tersebut, perlu dipergunakan alat yang serba otomatis mulai dari membuka, mengisi, sampai dengan menutup kapsul. Dengan cara ini dapat diproduksi kapsul dengan jumlah besar dan memerlukan tenaga sedikit serta keseragaman yang lebih terjamin. Yang selanjutnya ada bahan dasar suppositoria. Yang pertama ada oil kakao atau lemak coklat. Yang kedua ada gelatin tergliserinasi. Yang ketiga ada minyak nabati terhidrogenasi. Yang keempat ada campuran PEG berbagai bobot molekul dan ester asam lemak PEG. Bahan dasar lain dapat digunakan seperti surfaktan non-niamik, misalnya ester asam lemak polioaksitelin sorbitan dan polieksetilepistearat. Bahan dasar suppositoria yang ideal harus mempunyai sifat padat pada suhu kamar sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, tetapi akan melunak pada suhu rektum dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi, dapat bercampur dengan bermacam-macam obat, stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pemisahan obat. Kadar air mencukupi. Untuk basis lemak, maka bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyabunan harus diketahui jelas. Nilai tukar bahan dasar. Replacement factor atau faktor pengganti dosis adalah jumlah basis yang dapat digantikan oleh bahan obat. Nilai tukar dimaksud untuk mengetahui berat lemak atau oleum kakao yang mempunyai besar volume yang sama dengan 1 gram bahan aktif obat. Jika F sama dengan 0,81 berarti bahwa 0,81 gram basis dapat diganti oleh 1 gram bahan aktif dapat diturunkan dari persamaan berikut. F sama dengan 100 dikali E min G per G kali X plus 1. E sama dengan berat suppositoria yang hanya terdiri dari basis. G sama dengan berat suppositoria dengan zat aktif kali persen. X sama dengan persen bahan obat. Gx sama dengan jumlah bahan obat dalam suppositoria. Displacement value adalah jumlah zat aktif yang dapat menggantikan oleum kakao. Contoh perhitungannya, yang pertama, buat dan timbang 6 suppo oleum kakao tanpa bahan obat, misalnya diperoleh bobot 6 gram. Yang kedua, buat suppositoria dengan 40% zat aktif diperoleh bobot 8,8 gram. Jumlah oleum kakao 60% dikali 8,8 sama dengan 5,28. Jumlah zat aktif 40% dikali 8,8 sama dengan 3,52. Jadi jumlah oleum kakao yang dapat digantikan oleh 3,52 gram zat aktif adalah 6,0 dikurang 5,28 gram sama dengan 0,72 gram. Kemudian ada metode pembuatan suppositoria. Yang pertama ini dengan tangan, hanya dengan bahan dasar OI. Kakao yang dapat dikerjakan atau dibuat dengan tangan untuk skala kecil dan bila bahan obatnya tidak tahan terhadap pemanasan. Metode ini kurang cocok untuk iklim yang panas. Nah, yang kedua dengan mencetak hasil laboran. Cetakan harus dibasah terlebih dahulu dengan parafin cair yang memakai bahan dasar gliserin gelatin, tetapi untuk OI, kakao, dan PEG tidak dibasahi karena mengkarut pada proses pendinginan, akan terlepas dari cetakan. Yang ketiga ada dengan kompresi. Metode ini proses penuangan, pendinginan, dan pelepasan suppositoria dilakukan dengan mesin secara otomatis. Kapasitas bisa sampai 3.500 sampai dengan 6.000 suppositoria per jam. Adapun prosedur untuk pembuatan obat suppositoria yaitu dilakukan uji faktor pengganti dengan cara meleburkan basis tanpa zat aktif. Cetak dan timbang suppositoria yang terbentuk, kemudian lebur basis dan zat aktif dengan dosis yang diinginkan bersama, lalu cetak dan timbang suppositoria yang diperoleh. Kemudian dihitung bilangan penggantinya. Setelah diketahui nilai faktor pengganti, maka jumlah massa basis suppositoria dapat dihitung. Lelehkan basis dalam penangas air. Tambahkan bahan-bahan lain ke dalam sebagian leburan basis dan aduk dalam mortir hingga tercampur merata, kemudian tambahkan sisa basis.
yang hampir mengental. Setelah itu massa leburan dituang ke dalam cetakan logam yang sudah didinginkan dalam lemari es. Lalu masukkan cetakan ke dalam lemari pendingin, dan setelah itu dia akan mengarak. Suppositoria dikeluarkan dari cetakan, kemudian simpan untuk evaluasi.